Tapi sampai sekarang kenapa sih kayak kesannya nggak berkembang gitu? Bro, boleh nggak gua itu pakai dana lu? Ya itu rugi 60 juta, 100, ada yang sampai satu ya. Giliran ditanya kenapa? Iya, gua dikasih tanya soalnya yang bagus ini. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama gue Devin. Gue miminnya Aludi. Iya. Hari ini kita akan bikin podcast ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama pengurus asosiasi layanan urun dana Indonesia. Oke, mungkin bagi yang belum pernah subscribe YouTube, nanti ya subscribe YouTube, follow Instagram, LinkedIn boleh juga. Kita kebetulan juga lagi cari karyawan ya nggak? Ya, lagi cari karyawan ya. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu lah untuk Bro Calvin ya, Ya. Oke, kalau dari Bro Calvin kenalan dulu dong. Silakan kasih tahu dong. Perkenalkan, nama saya Kavim, saya pengurus Aludi berjabatan sebagai Policy Director untuk Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Seperti itu. Oke, Bro Calvin. Jadi mungkin hari ini kita pembahasannya lebih ke gimana cara pandang dari peranan-peranan yang ada di Aludi ya. Ya kan? Karena kan di Aludi kan asosiasi. Ya kan, betul kan? Berarti di sini kan ada banyak platform yang naungin ya, betul ya? Betul. Terus nanti kita juga bakal ngomongin soal ya terutama security crowdfunding ya. Yes. Karena ini kan asosiasi khusus untuk itu. Kan? Karena instrumen investasi ada banyak banget yang kita bahas secara detail yang ini. Gitu ya. Oke, coba dong ceritain dikit sejarahnya security crowdfunding tuh bisa sampai di Indonesia gimana, bisa sampai akhirnya diadopsi di Indonesia. Itu kira-kira tuh sistemnya apakah ada mirip-mirip dengan sistem yang sebelumnya? Nah, coba bisa dijelaskan, elaborate. Oke, jadi kalau untuk sejarah security crowdfunding di Indonesia itu sebenarnya bisnis itu sudah berjalan mulai dari beberapa tahun lalu, dan mulai tahun 2020 itu sekitar bulan Juli mulailah dibentuk Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia ini. Cuma untuk dapat pengakuan dari negara yaitu tanggal 2 November 2020 itu baru jadi secara resmi nih Asosiasi Layanan Urun Dana. Nah, setelah singkat cerita tanggal 11 akhirnya kita asosiasi ini mendapatkan pengakuan dari OJK sebagai asosiasi resmi untuk security crowdfunding di Indonesia, seperti itu. Nah, kalau untuk adopsi dari mana sih security crowdfunding, gua rasa sih itu banyak beberapa negara udah mulai apply, termasuk dari Amerika, Senca. Bahkan kemarin sempat baca berita Malaysia juga ya. Singapura juga ada sih gitu. Cuma ya kenapa beda-beda ya karena kan tiap negara beda-beda kan polisinya kan, seperti itu. Kalau secara security crowdfundingnya sendiri udah lama di luar tapi baru mulai eksis di Indonesia beberapa tahun belakangan ya. Yes, betul. Oke. Terus kalau dari Bro Calvin nih, kalau ngelihatnya nih tujuan adanya security crowdfunding ini di Indonesia tuh tujuannya banyakan dari gimana ya? Kalau misalnya dari sisi UMKM, karena kan ini menyangkut UMKM ya kan. Terus kalau dari sisi investor, nah itu gimana tuh? Sebenarnya gini, jumlah UKM di Indonesia itu banyak banget, lebih banyak dari perusahaan S&P 500. Oke. Betul. Nah, tapi kenapa sih sampai sekarang memang nih jumlahnya banyak, tapi sampai sekarang kenapa sih kayak kesannya nggak berkembang gitu. Jadi dengan adanya security crowdfunding ini membantu untuk mengakselerasi hal tersebut, dan memang dengan kondisi sekarang ekonomi yang cukup ngambang, pemerintah juga akhirnya mendukung juga dengan memakai program ini sebagai program pemulihan ekonomi Indonesia, seperti itu. Sebenarnya cocok juga ya sama visinya Jokowi ya. Sangat cocok karena kan memang UKM ini juga lagi suffer banyak, terus juga banyak yang perusahaan yang sebenarnya dia bisa nih kalau dapat pendanaan lebih, cuma nggak bankable, cuma emang nggak, mungkin belum dapat kepercayaan aja. That's why ini langkah yang tepat lah untuk memulai industri ini di beberapa tahun ini. Kan UMKM juga tulang punggung ekonomi ya, ekonomi Indonesia ya. Oke, terus kalau misalnya cara kerjanya security crowdfunding gimana ya?
Kalau misalnya dari Bro Calvin penjelasan singkatnya untuk penonton kita nanti barangkali tertarik untuk join invest atau enggak, mungkin bisa jadi UMKM yang wah kayaknya kita bisa nih funding dari sini. Oke, jadi kalau buat penerbit ya, maksudnya penerbit dalam artian kayak lu UMKM nih, ya kan, maksimal secara peraturan POJK 57 itu kita maksimal pendanaan itu 10 miliar. Jadi buat bagi lu bisnis misalnya nih, gue ngomong contohnya aja ya, misalnya lu punya kos-kosan Devin, ya kan, kos lu udah bagus nih, okupansi lu udah oke, tapi lu mau bikin kos baru, tapi lu nggak punya duit. Nah, lu bisa datang ke kita, anggaplah gue sebagai layanan urun dananya, lu datang nih, bro boleh nggak gue itu pakai dana lu listing di tempat gue, buat gue bikin kosan baru lagi, seperti itu, gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, gue habis itu nge-due diligence nih, apakah lu cocok, lu mampu atau enggak ngejalan bisnis ini, terus udah berapa lama lu jalan bisnis, secara finance-nya gimana, track record lu gimana, gitu. Nah, dan kita pasti nanya use of fund lu mau gimana, gitu. Oke. Kalau due diligence itu dari platform berarti? Yes. Dari platform yang ini ya. Oh kebetulan udah banyak ya anggotanya, berapa ya anggota? Kalau sekarang kalau untuk anggotanya tuh kita ada 32 anggota, jadi cuma yang berizin sekarang udah 5. Jadi Dana Saham, LandX, B-Share, Crowdana, Santara, gitu. Jadi buat kalian yang misalnya UMKM-nya pengen ngembangin usaha nih atau apa, kalian bisa approach ke 5 itu, gitu. UMKM-nya nggak terbatas sektor ya, jadi sektor apa aja bisa ya? Betul, nggak terbatas apa aja. Lu mau perikanan, lu mau pertambangan, ya bebas gitu. As long maksimal listingnya itu 10 miliar, sisanya bebas. Lu mau PT, lu mau CV, nggak masalah. PT CV ya? Nggak masalah. Koperasi bisa. Oke. Sebenarnya menarik tadi, ada pertanyaan sedikit sih muncul dari gua sih, pengen nanya jadinya. Ya, kan kalau tadi lebih ke due diligence, oke, ini bisnisnya udah berjalan gimana, finance-nya gimana gitu kan, strategi ke depannya gimana. Nah, kalau misalnya let's say ada tech startup, literally dia belum ada track record-nya tuh. Yes. Nah, kalau kayak gitu bisa nggak funding? Secara teori bisa, tapi balik lagi ke, jadi kan gue sebagai platformnya, maksudnya anggaplah gue sebagai platform A gitu ya kan, gue punya risk appetite. Itu kan kalau misalnya kayak tech startup gitu, itu tinggi banget kan. Either lu berhasil atau either lu bener-bener hancur. Antara dua itu, apalagi apalagi kalau ini sistemnya lu beneran baru rintis. Jadi masing-masing platform itu anggota kita, gue yakin mereka punya risk appetite masing-masing gitu. Jadi ada yang mereka berani terima listing yang risikonya super tinggi, ada yang maunya konservatif gitu. Nah, lu sebagai maksudnya kayak punya usaha, ya lu cocok-cocokan aja sama mereka gitu. Oke. Kalau boleh tahu sekarang investornya udah berapa banyak ya? Kalau untuk ini kan instrumen investasinya security crowdfunding ya, SCF ya. Udah berapa banyak ya investornya? Kalau di data kita terakhir kita udah terima hampir 440.000 pengguna sih. 440.000 pengguna. Ya, gitu. Maksudnya ya ini sebenarnya berita baik untuk kita. Awalnya sekarang kita proyeksinya tahun Desember 2021 itu 400.000 aja, ternyata middle of the year udah pecah telur kan. Oh, jadi belum sampai 1 tahun ya, 5 bulan udah pecah telur tuh, udah lebih dari 400.000 ya. Kita nggak nyangka juga antusiasme masyarakat bisa sebesar itu, gitu sih. Ya good news lah, thanks God akhirnya tandanya kan itu masyarakat percaya juga dengan kita dan pemerintah juga dukung. Ya tugas kita ya menjalankan tugas baik-baiknya sih. Oke. Berarti udah mulai booming sih. Udah mulai booming ya. Kayaknya belum ya, masih belum ya? Kayak menurut gue belum sih. Ya belum se-kripto sama saham. Oh iya. Ya, kalau yang belum pernah lihat postingan kita, dicek postingan kita yang viral ya, yang kripto saham ya. Ya. Oke. Habis itu sekarang langsung nanya, kalau kita misalnya nih, kan ada istilah, ada penerbit, ada penyelenggara, ada pengguna. Ya. Pengguna investor. Ya. Penerbit UMKM. Kasar katanya gini, yang punya usaha. Nah, udah tuh. Yang punya usaha atau enggak proyek. Oke, kalau penyelenggara? Penyelenggara itu platform. Bahasanya platform. Jadi kasar katanya yang menjembatani antara investor sama yang punya usaha. Berarti kalau di saham mirip-mirip Mirai lah, kayak broker gitu. Ya sekuritas. Oh ya, mirip sekuritas ya. Iya. Oke. Kalau misalnya
let's say nih, Coach Devin katanya kan. Ya. Coach Devin mau listing coba. Nah itu prosedurnya apa kira-kira? Apakah setiap platform punya SOP yang berbeda-beda atau gimana? Atau mungkin dari Aludi ada caranya gimana untuk ini? Atau contohnya nih, misalnya kita datangnya bukan ke platform, kita datangnya ke Aludi. Apakah dari Aludi bisa di refer? Gimana tuh? Oke, kalau misalnya gue bahas dulu dari yang lu datangnya ke Aludi ya. Iya. Oke, kita pasti nanggapinnya gini. Kalau ke Aludi, sebenarnya salah alamat juga sih kalau cuma nggak apa-apa. Nah, namanya juga kadang-kadang ada salah alamat kan. Jadi misalnya, oke nih, lu ngajuin, Pak, saya mau melisting Coach Devin, ya kan? Oke, lu datang ke gua kan sebagai asosiasi nih. Gua nggak punya hak buat nerima lu, gua invest ke lu, maksudnya listing lu nggak bisa. Gua lempar itu ke floor. Floornya anggota. Floor anggota-anggota gua yang udah berizin, kayak gitu. Nanti dari situ lu approach sendiri-sendiri tuh 5-5-nya. Ya setelah dari itu cocok-cocokan lah gitu. Oh, jodoh-jodohan. Ya cocok-cocokan lah. Saya kan ada kayak Santara, mereka lebih ke prefernya restoran. Ada yang platform yang lebih demennya ke properti. Beda-beda sebenarnya selera mereka gitu. Oh, balik lagi ke risk appetite tadi ya? Iya, balik lagi ke risk appetite sama mereka maunya gimana. Soalnya kan ada yang mereka lebih prefernya proyek baru, ada yang minimal lu udah jalan usaha berapa lama gitu. Cuma benang merahnya sama. Secara finansial harus kuat, integritas kuat, terus dari foundernya, kasar kata pemilik usaha punya integritas dan bisnisnya real gitu. Memang ada bisnisnya. Nanti ada tim due diligence juga ya tadi. Betul. Tapi dari platform kan. Kalau dari asosiasi nggak ada ya? Nggak ada. Nah, jadi kasar kata gini. Tapi dari asosiasi adalah benang merah adalah semua member kita yang ingin jadi platform itu harus punya bisnis analis. Mau tim, mau CEO, pokoknya lu harus ada di platform itu. Mau untuk bisnis analis, terus untuk head IT-nya itu harus ada yang mampu dan legal. Itu tiga saya kan kasar katanya tulang punggung platform kan. Jadi that's why kita dari asosiasi itu mewajibkan 3 hal ini. Kan nggak lucu kan punya platform tapi lu kagak ngerti bisnis ya. Kagak ngerti kos-kosan apaan sih bisnis, kan lucu kan. Iya, karena kan setiap sektor bisnis modelnya beda-beda ya. Iya. Oke, sekarang mau nanya deh, kalau misalnya dari segi UMKM nih, kenapa kita mesti listing di security crowdfunding itu? Karena sekarang udah banyak instrumennya, P2P bisa, bahkan yang konvensional juga ke bank bisa gitu kan. Kur bisa. Banyak deh pokoknya caranya menuju funding gitu kan. Nah, bahkan bisa ketemu sama venture capital atau ketemu sama private equity kan sekarang udah lagi booming banget, lagi financial service lagi naik banget di Indonesia. Nah, kalau misalnya dari Bro Calvin nih, kenapa seorang penerbit atau UMKM itu cocok untuk masuk SIF gitu? Oke, kalau untuk masuk cocok untuk SIF ya, menurut gua sih tergantung dari foundernya. Gua nggak bilang, semua bisnis cocok masuk SIF. Tentu tidak. Ada yang bisnis kayak contoh kayak apa ya, ngomong gampangnya kayak startup gitu, kayak e-commerce anggapan kayak bikin Tokopedia, itu obviously nggak cocok masuk SIF. Bisa aja sih secara teknis, cuma nggak maksudnya gua rasa risknya terlalu besar juga. Apalagi kan itu rintis kan gitu. Bisnis yang orang paling cocok ini kasar katanya kayak lu punya bisnis yang restoran yang udah jalan terus emang, atau enggak kayak kos-kosan terus kayak logistik, itu menurut gue pas buat di sini. Dan benefitnya sebenarnya ini di sini adalah lu bisa langsung latihan kalau misalnya rasanya lu udah punya perusahaan IPO tuh kayak gitu. Oh iya. Makanya hashtagnya UKM naik kelas kan ya? Betul. Oke. Gini, kenapa kasar katanya pemerintah juga dukung, karena once lu udah sukses nih di SIF, maksudnya lu udah listing nih, terus lu udah oke nih, doing well, ya kan? Nah, lu bisa masuk ke papan akselerasi yang IPO beneran. Nanti lu dari sini lu akan mulai kebimbing lah ke arah sini. Gitu. Itu maksudnya master plan-nya ya. Maksudnya kayak kasarnya buku birunya lah. Gitu. Cuma ya memang seperti yang Bro Devin tahu sendiri, memang industri ini kan masih baru. That's why ya perlulah bahasanya banyak pembelajaran, banyak itu
namanya juga bisnis industri ini baru masih muda lah. Gitu. Cuma memang gambar besarnya akan dibuat seperti itu. Jadi untuk bisnis yang sudah sudah bisa jalan nih, settle 10M, nanti mereka akan diplot ke itu. Rencana awalnya sih begitu. Oke. Berarti SIF ini apa ya? Itu ibaratnya kayak kalau misalnya apa sih, kalau main bola ya kan, kalau main sepak bola kan biasanya ada pemain-pemain muda, di search dulu, dia berbakat, dia bisa masuk tim besar gitu kan. Ya. Berarti ini sama lah, tapi versi UMKM-nya ya kan. UMKM dari dia kecil, oh ternyata dia prospek, nanti udah dipantau dari OJK sampai nanti dia beneran mau IPO di bursa saham, itu beneran bisa ya dipantau gitu ya. Bisa, cuma ya maksudnya balik lagi ya, maksudnya gini, disclaimer dulu. Disclaimer. It doesn't mean, maksudnya anggaplah misalnya kayak anggota muda gitu ya. It doesn't mean kayak apa namanya, lu nggak masuk papan akselerasi, bisnis lu nggak bagus, belum tentu juga. Oh, jangan berkecil hati lah. Ya maksudnya kan bisa aja banyak lah, lu bisa nawarin ke visi, lu bisa apa, sebenarnya banyak banget jalan menuju jalan besar gitu loh. Oke. Gitu ya, maksud gua jangan jadikan itu seperti sesuatu yang kayak keharusan. Karena bagi kami yang penting UMKM itu settle secara fundamental, bisnisnya settle. Meskipun kapitalisasi lu cuma 10M, tapi kalau restoran lu doing well, like hasil ROI-nya bisa 20%, 30%, pusing apa? Oh iya. Iya kan? Kalau cuan ya udah lah ya. Iya kan? Kalau lu punya warung, terus warung lu bisa ngasilin net profit like 100 juta, terus ya memang warung, tapi ya pusing apa, lu doing well ya kayak gitu. Ya itu sih gue pengen memberi pengertian kayak gitu loh. Jangan maksudnya dia kan seperti kayak dunia kiamat, lu nggak bisa gitu. Nggak bisa ke papan akselerasi. Oke. Sekarang kita coba kita lihat dari sisi yang lain. Kita kalau ibaratnya kalau main Rubik kita selesaiin banyak warna. Oke. Sisi yang lain kita coba lihat di sisi investor contohnya. Kalau investor, kalau misalnya dari Aludi sendiri, apakah ada target tertentu kayak contohnya investornya demografiknya anak muda atau enggak anak investor menengah ke bawah? Apakah kalau dari Aludi ada target atau dari platform ada target, gimana tuh? Kalau misalnya dari Aludi bisa ngejelasin kalau investor gimana? Obviously kalau ditanya target market kita ke siapa, jelas semuanya kan. Karena emang ini kan investasi untuk semuanya. Tapi sebelum lu invest ya lu jangan mentang-mentang, wih cuan nih, langsung ikut-ikutan, baca kagak, prospek kagak. Jangan ikut-ikutan lah. Kalau bisa jangan lah. Gua ini maksudnya sharing aja ya, sekedar maksudnya biar kalian tahu juga banyak teman-teman gua, gak usah jauh-jauh, teman-teman gua sendiri, yaitu rugi 60 juta, 100, ada yang sampai 1 ya. Giliran ditanya kenapa? Iya, gua dikasih tanya soalnya yang bagus ini. Oke. Ya keputusan investasinya kayak begitu ya. Sorry ya lu ya gimana? Lu cara keputusan investasi lu aja kayak begitu modelnya. Kata orang gitu. Padahal itu duit lu sendiri. Mungkin pesan yang mau dibawa sama Bro Calvin ya. Mungkin pesan yang mau dibawa lebih ke kalau bisa ya jangan lah, maksudnya dengar kata-kata orang boleh, tapi ujung-ujungnya lu perlu reconsider diri lu sendiri kan, soalnya memang duit lu pribadi kan. Gitu. Saran gua sih dengar orang boleh, tapi jangan, maksudnya gini, tips aja ya. Misalnya nih kayak lu tawarin, bro saham bagus nih, saham A gitu ya, saham A bagus, oke nih, lu kayak semangat kan, pasti excited, bagus nih, pasti cuan nih ya kan. Okay. Coba lu ngobrol sama orang yang anti sama saham A. Ngerti nggak maksud gua? Risetnya harus dalam ya kan. Jadi lu harus, kasar katanya, lu ketemu orang yang pro dan lu ketemu ngobrol sama orang yang kontra. Jadi keputusan lu tuh makin objektif. Ya itu maksudnya sekedar tips dari gua sih. Gitu. Misalnya kayak oke nih ada saham apa, misalnya ada listingan kos-kosan apa di daerah mana yang bagus. Ya kan anggaplah daerah Pluit gitu kan. Pluit bagus, lu bilang bagus. Tapi lu nanya siapa jelek. Habis itu ya lu kalau bisa ya lu lihat sendirilah di lapangan. Gitu, jangan dari kata orang. Itu tips dari gua sih. Oke. Ibaratnya ini due diligence harus beneran lah, karena investasi kan bisa jadi 100, bisa jadi 0, betul ya? Betul. Ya maksudnya kalau bisa seobjektif mungkin. Memang pasti lu pasti lebih percaya kata teman lu. Cuma kan ya namanya juga manusia, kadang-kadang orang juga salah kan. Gitu.
Oke, berarti secara demografi kita ambil kesimpulan emang sebenarnya buat semuanya gitu ya. Tapi karena sebenarnya ini jalannya barengan kan UMKM sama investor, karena mungkin investnya itu bisa dari angka yang sangat ya affordable lah ya investnya ya kan. Jadi gini, kasar katanya nih, affordable pastilah. Ada yang bisa mulai dari 100, ada yang bisa mulai sampai saya 100.000 ya. Sorry. Ada yang dari 100.000 sampai 5 juta juga ada. Gitu per lotnya. Iya, jadi jalan majunya bareng-bareng ya kan, UMKM-nya naik kelas, investornya yang menengah juga bisa naik kelas lah dari sini ya kan. Oke. Terus sekarang coba kita lihat dari sisi yang lain lagi nih. Kalau misalnya kita jadi platform, gimana nih? Kita mau jadi anggota caranya gimana nih, ya kan? Karena kan kita harus dapat izin dari OJK dan lain-lain nih. Kalau misal dari Bro Calvin, kita stepnya gimana nih kalau kita mau buat platform yang oke? Gitu. Jadi ke website Aludi aja. Nanti masuk pendaftaran, login. Nah di situ nanti kita kasih tahapannya seamless. Jadi lu daftar, verifikasi email. Nanti di situ lu masukin ada beberapa tahapan 1, 2 sampai company visit. Di situ. Nanti dari situ dapat surat rekomendasi. Tahapan 1 apa aja sih? Tahapan 1 itu lu harus input akta, SK-nya, terus struktur organisasinya, bisnis plan-nya. Nah, pertama itu dulu, setelah saya review, nanti kalau saya udah approve, nanti lanjut dia. Jadi member harus bayar iuran member dulu, baru masuk ke tahap 2, IT review. Di situ nanti nggak cuma IT review, lu harus lengkapin pentestnya, sertifikat ISO-nya, terus IT-nya, terus nanti kedepannya nanti bakal ada tes juga sih, gitu. Oke. Kalau tantangannya gimana tantangannya? Banyak ya? Banyak. Oke, mungkin tantangannya kita hold dulu mungkin ya. Karena ini kan kontennya masih banyak. Kita bakal lanjut di part 2. Oke, Bro? Oke, siap. Oke. Thank you. Gak ada kayak abu-abu lagi atau gray area lagi. Peraturan-peraturan yang gak jelas seperti itu. Kalau misalnya risk appetite lu kira-kira lu udah rela mau duit hilang gitu, ya lu bisa ke warung atau kemana, itu bebas. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.